Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dan selamat datang buat teman-teman seperjuangan dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan saya Simon Petrusia dengan NIM 123370075 dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2023. Nah, hari ini saya akan membawa teman-teman untuk belajar salah satu ilmu yang sangat penting dan fundamental dalam keilmuan kita, yaitu mengenai hidrologi atau ilmu tentang air bumi. Sesuai dengan judulnya, kita akan bedah tuntas bagaimana air bumi ini bergerak, didistribusikan, dan apa saja dinamika yang terjadi dalam siklus dan dinamika air bumi. Kenapa ini penting? Karena hidrologi adalah kunci untuk memahami masalah krusial seperti ketersediaan air, irigasi, bahkan mitigasi bencana banjir. Langsung saja kita bahas. Kita mulai dari fondasinya. Jadi apa itu hidrologi? Secara esensi, hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari segala sesuatu tentang air, mulai dari pergerakannya, distribusinya, hingga kualitasnya di seluruh planet ini. Singkatnya, ini adalah ilmu yang membuat kita mengerti kenapa ada hujan, ada sungai, dan ada air tanah. Inti dari hidrologi adalah siklus hidrologi. Ini bukan sekedar teori, tetapi adalah jantung dari ilmu ini, sirkulasi air yang tak pernah putus, bergerak dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi. Ada 4 kata kunci utama dari hidrologi. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan keempat transpirasi. Kita akan bedah satu persatu proses ini. Nah, ada beberapa jenis siklus. Yang pertama itu, sebelum kita masuk ke siklus, kita akan membahas kenapa. Karena bumi ini sangat luas, tentu saja perjalanan air ini tidak selalu sama, teman-teman. Siklus air ini mempunyai variasi jarak tempuh. Kita membaginya menjadi 3 jenis. Yang pertama itu siklus pendek. Ini yang paling cepat, uap air dari laut langsung menguap membentuk awan dan kembali lagi sebagai hujan di atas laut itu sendiri. Ibaratnya dia nggak sempat lah mampir ke daratan. Yang kedua, siklus sedang. Di sini uap air sudah mulai terbawa angin ke daratan, turun sebagai hujan, mengalir melalui sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Ini adalah siklus yang paling umum kita temui. Siklus ketiga, siklus panjang. Ini yang paling jauh, paling lama, dan sering melibatkan daerah pegunungan tinggi. Uap air terbawa sangat jauh, turun sebagai salju atau es, lalu baru kembali ke laut setelah mencair dan mengalir melalui sistem sungai yang kompleks. Siklus inilah yang menghasilkan cadangan air es abadi. Nah, evaporasi dan transpirasi. Dua proses ini adalah mesin penggerak awal pendorong air naik ke atmosfer yang pertama. Evaporasi merupakan proses penguapan murni di mana air dari permukaan laut, danau, atau sungai berubah menjadi uap air karena energi panas dari matahari. Yang kedua, transpirasi ini adalah merupakan penguapan biologis, pelepasan uap air yang dilakukan oleh tumbuhan melalui stomata daunnya. Tumbuhan berkeringat jika kita analogikan, teman-teman. Nah, ketika kita menggabungkan keduanya, kita mendapatkan yang namanya evapotranspirasi. Angka ini krusial karena ia adalah total air yang dilepaskan kembali ke atmosfer dari daratan, baik dari permukaan tanah maupun dari tanaman. Selanjutnya, kondensasi dan presipitasi. Setelah jadi uap air, uap itu naik bertemu udara dingin dan mengalami kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air atau kristal es yang kemudian berkumpul membentuk awan. Awan ini bisa kita ibaratkan sebagai tangki penyimpanan air sementara di langit, teman-teman. Nah, ketika tangki ini sudah terlalu penuh, air akan jatuh ke bumi. Inilah yang kita sebut presipitasi atau hujan. Bentuknya bisa beragam, tergantung suhu. Mayoritas yang terjadi di negara kita yaitu hujan. Tapi di negara lain itu seperti yang kita ketahui, ada yang beberapa negara lain yang salah satunya salju dan hujan es yang turun, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang infiltrasi dan air tanah. Ketika presipitasi mencapai tanah, air menghadapi dua pilihan utama. Pilihan pertama adalah meresap. Proses meresap ke dalam pori-pori tanah disebut infiltrasi. Faktor seperti tekstur tanah dan keberadaan vegetasi sangat mempengaruhi seberapa cepat air bisa meresap. Air yang meresap lebih jauh ke bawah secara vertikal dinamakan perkolasi. Perkolasi inilah yang sangat penting karena mengisi cadangan air di bawah tanah, yang kita kenal sebagai aquifer atau air tanah. Air tanah adalah sumber daya strategis loh, teman-teman. Selanjutnya,
limpasan permukaan. Pilihan yang kedua, jika tanah sudah jenuh atau intensitasnya hujan terlalu tinggi, air akan mengalir di atas permukaan sebagai limpasan permukaan atau runoff. Air ini mengalir bergabung dan membentuk sistem sungai. Sungai memiliki peran krusial di sini. Ia bukan hanya sekedar jalur air teman-teman, tetapi pipa raksasa yang membawa air kembali ke laut, melengkapi siklus penting untuk dicatat. Pengelolaan runoff yang buruk di daerah hulu seringkali menjadi pemicu bencana banjir di daerah hilir teman-teman. Nah, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mengapa sih kita membahas tentang hidrologi? Apa sih pentingnya dan manfaatnya membahas tentang hidrologi? Saya akan menjelaskan manfaat dari kita belajar tentang hidrologi teman-teman. Yang pertama itu ketersediaan air. Hidrologi merupakan alat kita untuk memprediksi pasokan air, merencanakan irigasi dan mengolah air bersih teman-teman. Yang kedua, regulasi iklim. Siklus air berperan sebagai termostat global, mendistribusikan panas dan menstabilkan pola cuaca. Yang ketiga, mendukung ekosistem. Tanpa pemahaman hidrologi, kita tidak bisa memastikan habitat air dan kelembapan tanah untuk tumbuhan tetap terjaga. Yang keempat, mitigasi bencana. Analisis hidrologi adalah dasar kita merancang bendungan, waduk, dan sistem drainase yang andal untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Semua manfaat ini didukung oleh data yang sudah saya temukan teman-teman. Selanjutnya, adapun alat ukur yang digunakan dari hidrologi ini, yang pertama, obrometer. Ini adalah alat dasar digunakan untuk mengukur curah hujan harian. Yang kedua, current meter. Alat ini penting untuk mengukur kecepatan aliran sungai. Dari kecepatan kita bisa menghitung debit air untuk memprediksi potensi banjir teman-teman. Yang ketiga, panci evaporasi digunakan untuk mengukur seberapa cepat air menguap di suatu lokasi. Data evaporasi ini sangat krusial terutama untuk merencanakan kebutuhan air di sektor pertanian teman-teman. Sebagai penutup, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan sedikit takeaway kunci dari seluruh pembahasan hari ini. Pesan utamanya adalah air di bumi ini jumlahnya tetap, namun terus bergerak dari berubah bentuk. Memahami hidrologi dan evaporasi hingga infiltrasi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya air yang berkelanjutan bagi masa depan kita bersama teman-teman. Saya harap presentasi singkat ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan memicu rasa ingin tahu lebih dalam lagi bagi teman-teman semua. Saya Simon Petrosia, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas waktu dan atensi yang luar biasa dari teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada feedback, kritik yang membangun atau pertanyaan mendalam seputar